Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ratna Susanti MH selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini kami kelompok 9. Saya Nurul Fatihah dan teman saya Farhaniza ingin sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang pemikiran ekonomi Islam oleh Imam Al-Ghazali. Baiklah, yang pertama saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang biografi dari Imam Al-Ghazali. Nama lengkap dari Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 405 Hijriah atau 1058 Masehi dan beliau wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Beliau penganut Islam Sunni dan beliau bermazhab Syafi'i dan juga Asy'ari. Minat utama beliau adalah dalam bidang teologi, filsafat Islam, fikih, sufisme, mistisme, psikologi, logika dan juga kosmologi. Selanjutnya ia bergelar atau dijuluki sebagai Al-Ghazali At-Tusi karena dikaitkan dengan ayahnya adalah seorang yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan karena beliau dilahirkan di Ghazalah atau Bandar Tus, Khurasan, Irak. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i dikarenakan beliau bermazhab Syafi'i. Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang sangat kuat dan beliau juga bijak dalam berhujjah. Maka dari itu beliau juga bergelar Hujjatul Islam dikarenakan kemampuannya tersebut. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa dan syarat prestis sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam mempercayai yaum al-hisab atau hari pembalasan. Cara pemikiran Al-Ghazali dituangkan dalam kitab Ihya al-Ulum al-Din al-Mustafa, Mizan al-Amal, Al-Tib al-Masduk fi Nasihat al-Muluk. Adapun pemikiran ekonomi Al-Ghazali yang pertama yaitu pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan, penawaran, harga, laba atau keuntungan. Al-Ghazali juga memberi pandangan pasar berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun kebutuhan dasar lainnya. Pemikiran ekonomi yang kedua yaitu aktivitas produksi. Al-Ghazali mengklasifikasi aktivitas produksi menurut kepentingan sosial serta menitik beratkan kerjasama. Fokus utamanya tentang jenis aktivitas yang berdasarkan dasar-dasar Islam. Aktivitas produksi diantaranya produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Al-Ghazali menganggap bahwa kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang. Hierarki produksi. Al-Ghazali membagi aktivitas produksi menjadi 3 kelompok: industri dasar, aktivitas penyokong, dan aktivitas komplementer. Tahapan produksi dan keterkaitannya. Bagaimana proses produksi, pembagian kerja, koordinasi atau kerjasama. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali yang ketiga yaitu barter dan evolusi uang. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter,
Ia juga membahas berbagai aktivitas negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang. Permasalahan yang diatasi Al-Ghazali yaitu pragmatika, barter dan kebutuhan terhadap uang, larangan menimbun uang, pemalsuan dan penurunan uang, dan larangan riba. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali yang keempat yaitu peran negara dan keuangan publik. Al-Ghazali mengidentifikasikan dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. Ia menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi negara harus menegakkan keadilan serta aturan yang adil dan seimbang. Al-Ghazali juga memberi perhatian terletak pada sumber-sumber pendapatan negara, utang publik, dan pengeluaran publik. Kesimpulannya adalah pemikiran ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang ia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami. Maknanya adalah konsep maslahat atau kebaikan bersama yang mencakup semua aktivitas manusia. Ia membahas pemikiran ekonomi menurut perspektif Al-Quran, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat, tabi'in, dan para sufi pada masanya. Menurutnya, kesejahteraan sosial ekonomi dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, jiwa, harta atau kekayaan, keluarga atau keturunan, dan akal. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kami jelaskan atau kami sampaikan. Terlebih terkurangnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.